Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi belajar fisika bersama Guru Sam. Kali ini tentang fisika nuklir bagian kedua. Anak-anak, bagian pertama kalian sudah mengenal bahwa nuklir itu nukleus. Kemudian ada nuklida, ada penyusunnya nukleon. Kemudian ada energi ikat inti, sudah kamu pelajari. Termasuk yang terakhir adalah beberapa nuklida atau isotop itu kecenderungan memiliki ketidakstabilan. Ketidakstabilan itu akan melepaskan sebagian nukleinnya dalam bentuk proton. Nah, nuklida yang tidak stabil itu akan memiliki kemampuan memancarkan sesuatu atau disebut memiliki kemampuan meradiasi. Nah, apa yang diradiasikan, apa yang dipancarkan, inilah yang salah satunya akan kita pelajari hari ini. Anak-anakku sekalian, ada beberapa. Jadi ini ada ilustrasi bagaimana sebuah nuklida atau isotop tidak stabil. Ini isotop tidak stabil, ya, tidak stabil. Itu dia akan meradiasikan apa saja yang akan diradiasikan. Ternyata itu banyak sekali, ya, banyak yang akan bentuknya bermacam-macam. Jadi ada beberapa diantaranya ada neutron, ada proton, ya, ada proton. Sorry, ini bukan, tapi ini N, ini ya. Ada proton satu, ada deuteron dan seterusnya. Kalian bisa juga menggunakan modul, ya, yang sudah Bapak sediakan, modul KD 3.10, modul KD 3.10 isinya tentang ini. Nah, kalian pelajari bagian yang kedua, ya. Oke, semua partikel radiasi ini itu memiliki daya tembus, memiliki daya ionisasi yang bisa bermanfaat sekaligus bisa juga berbahaya, ya. Bisa berbahaya karena ionisasi dan menembus sesuatu yang bukan pada tempatnya itu akan berbahaya. Tapi untuk kepentingan tertentu memang diperlukan ionisasi dan daya tembus, ya. Nah, sekalian, selanjutnya bagian kedua modul kalian itu dibahas tentang manfaat dan bahaya radiasi isotop. Jadi isotop itu diproduksi melalui proses dalam suatu reaktor. Makanya ada reaktor nuklir. Nanti kalian akan mempelajari berbagai macam reaktor nuklir. Fungsinya ada memang untuk energi, misalnya untuk listrik, ada juga untuk memproduksi isotop. Memproduksi isotop itu banyak sekali manfaatnya. Kan di bagian rumah sakit itu ada bagian radiologi, ya. Mereka itu umumnya memanfaatkan produksi isotop dari sebuah reaktor produktif, ya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak lanjutkan tentang aktivitas radiasi. Jadi inti-inti yang tidak stabil itu memiliki aktivitas untuk melepas, ya, melepas partikel radiasi tadi. Inti yang setiap saat banyak menghasilkan atau melepas partikel radiasi itu disebut lebih aktif dibanding dengan yang sesekali mengeluarkan radiasi. Jadi aktivitas itu tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama konstanta peluruhan, ya, ini konstanta peluruhan, ya. Kemudian N-nya adalah jumlah partikelnya, jumlah nuklidanya, ya. Nah, aktivitas itu dinyatakan dengan kejadian per detik. Kejadian apa? Kejadian meradiasi tadi. Jadi ada kecenderungan bahwa misalnya targetnya supaya stabil itu dia harus melepas katakanlah 100 partikel gitu, ya. Nah, 100 partikel itu bisa terjadi 10 partikel per menit misalnya. Kemudian berikutnya berapa sehingga seluruh partikel itu harus dilepaskan. Tetapi jadi kalau misalnya dia harus melepaskan 100, ketika sudah lepas 10, itu aktivitasnya tidak sama dengan sebelumnya. Jadi aktivitas itu sifatnya menurun. Kalau sudah melepas sebagian, berarti kan aktivitasnya berkurang begitu. Jadi sehingga aktivitas itu memiliki kecenderungan menurun dibanding dengan makin lama makin menurun. Sehingga kalau misalnya jadi gitu 10 melepasnya, kemudian 9 dan seterusnya. Sehingga grafiknya seperti ini. Jadi
perlu kalian pahami bahwa aktivitas itu akan berkurang setelah melepas gitu. Nah, akan terus melepas dan akan terus berkurang ya. Nah, sekalian, waktu paro. Nah, waktu paro ada kaitannya dengan aktivitas. Nah, ketika aktivitasnya atau partikel yang sisanya tinggal separohnya, itu waktunya adalah disebut dengan waktu paro. Contoh misalnya tadi, ketika yang pertama 10, yang kedua 9. Nah, ketika itu mencapai 50, tinggal itu namanya waktu paro ya. Paro. Jadi waktu paro akan dicapai ketika aktivitasnya mencapai, sehingga setiap kelipatan itu akan menjadi kelipatan dari waktu. Jadi misalnya ini ketika menjadi setengahnya, ini 1 kali waktu paro, 1 T. Menjadi seperempatnya menjadi 2 T. Ya, tuh. Untuk menjadi 1/8-nya diperlukan 3 T. Sehingga dengan demikian, ini kan sebenarnya adalah setengah pangkat 1, kan gitu, setengah pangkat 1. Yang ini setengah pangkat 2, dan seterusnya. Ini setengah pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga ini ada kelipatan tuh 1, 2, 3. Jadi dapat dirumuskan seperti itu. Karena A itu tadi adalah lambda kali N. Nah, kemudian N-nya itu kan mol kali bilangan Avogadro, dan molnya itu adalah M dibagi MR. Maka rumusan-rumusan itu menjadi linier ya, koheren ya, A per A0, N per N0, M per N0. Jadi ini semua adalah aktivitas tersisa. Ini tersisa ya. Yang tersisa. Ini semua ini awal. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini kalau diturunkan kan tadi rumusnya A sama dengan A0 kali I pangkat min lambda kali T. Nah, kalau ini setengahnya, maka ini setengah A0 sama dengan A0 I pangkat min lambda kali T. Kemudian kalau dipakai logaritma, ini dicoret ya, pakai ln setengah sama dengan ln E pangkat min lambda T. Nanti akan didapatkan bahwa ininya T, nah ya, maka lambda sama dengan akan dapat 0,693 dibagi T. Ada hubungan antara konstanta peluruhan dengan waktu paro ya. Makin aktif, makin kecil atau makin cepat dia mencapai stabil gitu. Jadi ini konstanta peluruhan itu kan kemampuan aktivitasnya. Jadi makin aktif, makin cepat tercapai untuk mencapai kestabilan. Jadi berbanding terbalik tuh antara lambda dengan waktu paro. Kemudian modul ada tentang daya tembus. Jadi begini, salah satu partikel radiasi tadi yang sudah kita singgung itu adalah sinar gamma. Sinar gamma itu memiliki daya tembus yang besar. Ini daya tembusnya terbesar. Ketika menembus, dia memerlukan perlindungan untuk diperlukan tembok beton setebal kurang lebih 1 meter itu. Setelah itu baru hilang. Nah, tapi untuk mencapai itu, ketebalan ini mempengaruhi intensitasnya, intensitas atau energinya. Nah, energinya itu akan berkurang, intensitasnya berkurang sesuai dengan ketebalannya dan koefisien pelemahannya. Jadi koefisien pelemahan itu menunjukkan kemampuan filter, kemampuan sesuatu yang mampu mengurangi energi ya. Nah, karena ini bentuknya hampir sama, suatu saat ini akan mencapai setengahnya, setengah I ya. Ini I0, ini I0, setengah I0. Maka ketika ini tebalnya itu X-nya sama dengan HVL. Suatu saat dia akan mencapai seperempatnya. Ini disebut dengan 2 HVL. HVL itu adalah half value layer ya. HVL. Half value layer. Artinya tebal yang menyebabkan intensitas berkurang menjadi setengah. Sehingga nanti kita akan dapatkan I per I0 itu akan sama dengan setengah pangkat
X per HVL. Nah, HVL-nya sendiri itu akan mendapat 0,693 berbagi mu ya, atau kebalikannya. Jadi makin, nah ya ini HVL-nya makin besar kalau iya. Kalau makin kemampuan menyerapnya makin besar, maka ininya akan semakin kecil HVL-nya. Anak sekalian, salah satu kalian belajar fisika nuklir itu sebenarnya agar kalian lebih paham ada manfaat yang besar dan diperebutkan oleh banyak negara. Siapa yang menguasai nuklir, dia akan menguasai dunia. Tetapi ada risiko. Jadi keuntungan itu pasti ada risiko. Nah, kalian pelajari manfaat dan bahaya dari radiasi atau isotop radioaktif. Kalian dapatkan tugas seperti ini. Ya, nanti kalian baca, pemerintah dengan segala sumber daya dan kemampuan berencana membangun pusat reaktor produksi isotop yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian sudah diadakan lain, tapi ada protes dari masyarakat luar ya, yang tidak paham. Nah, kalian bertugas untuk jadi duta pemerintah ya, buatlah poster, iklan atau bentuk lain pesannya agar masyarakat memahami iklan layanan ya. Dibutuhkan karena manfaat yang besar. Semua yang ditakuti dapat iklan dengan keamanan yang ketat. Anak-anak sekalian, jadi kalian boleh buat poster, boleh membuat iklan, video boleh juga ya, tapi durasinya 1 menit. Ya, tidak boleh terlalu lama. Baik, kita diskusikan beberapa permasalahan. Hitunglah aktivitas, ini yang ditanya A ya. Nah, kemudian atom 10 gram ini M. Ini MR ya. MR, kemudian ini ada T. Apa yang ditanya? A rumusnya lambda kali N. Ya, N-nya harus cari dulu ya. N-nya sama dengan mol kali Na. Molnya nanti kamu gunakan M per M R kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini hasilnya berapa nih? Dan N-nya sudah dapat. Sekarang lambdanya. Lambdanya itu kan 0,693 dibagi T. Nah, T-nya sudah detik. Jadi didapat sekian. Ini yang nomor 2. Jadi nanti ini nomor 2 dikalikan nomor 2 dikalikan nomor 1 ya. Hasilnya dicari ya. Oke. Yang kedua, suatu atom radioaktif mula-mula mempunyai aktivitas. Aktivitas mula-mula ini A0. Apabila waktu paro itu T besar ya. Itulah aktivitas intinya setelah 4 jam, ini T. Nah, kalian bisa gunakan yang ini ya. A sama dengan A0 kali setengah pangkat T per T. Masukkan A0-nya 20 kali setengah pangkat. Waktunya 4 dibagi 2. Jadi 4 bagi 2, 2 setengah pangkat 2 per 4. Jadi hasilnya 5. 5 apa? Ikuti. 5 Curie ya. 1 Curie itu tadi sudah ada berapa becquerel ya. Kemudian dalam waktu nomor berikutnya 48 hari suatu meluruh. Nah, ini delta ini. Ini delta ya. Ini delta. Dalam waktu ini T. Berapa waktu paruh unsur radioaktif? Jadi rumusnya I per I0 atau bukan I per N0, N per N0 ya, N0 sama dengan setengah pangkat T per T. Nah, deltanya 63. Maka ini yang sisa. Nah, sisanya berarti 1 dikurang 63 per 64 sama dengan 1 per 64. Jadi masukkan ke sini. 1 per 64 itu setengah pangkat? Iya, setengah pangkat 6 sama dengan setengah pangkat E-nya 48 dibagi E. Nah, ini disamakan ya. Kita akan dapat bahwa E-nya sama dengan 48 dibagi 6. Ya, 8 hari. Akhir, suatu bahan memiliki konstanta pelemahan mu. Berapa besar aktivitas jika menembus 100. Ini X. Ya, kamu cari yang pakai ini tadi. I per I0 sama dengan setengah pangkat X per HVL. HVL-nya
sama dengan 0,693 per mu.